dari zaman dulu sampai sekarang, anak-anak cowok itu memang sukanya yang hero-heroan gini. Kalau yang ini senengannya cah wedok. Pinky-pinky gitu loh. Nah, kalau aku ini favoritnya bumbuan bebinian. Aku tetap menjual balon itu tetap laris. Melihat kegagalanku, asal tahu aja buan ikan ini. Dodo, sudah tua, masih aja narsis. Tapi memang dulu kamu lumayan, banyak yang naksir sih. Iya, dulu Pak Dodo itu idola taman kota. Sekarang aja sudah tua. Nah, ini aku kayak ini masih gagah. Lihat aja buan ikan tuna masih. Nah, gagah kalau. Sudahlah, yang penting kita bertiga harus tetap semangat jualan. Ya, memang harus diakui, anak-anak zaman sekarang lebih suka main HP daripada beli balon. Kita harus putar otak supaya bisa bertahan. Oke, teman-teman, gimana setelah pemaparan tadi? Ada ide nggak kira-kira? Sepertinya untuk tahun ini kita nggak mengejar nilai yang angka signifikan dulu ya. Kita sekarang butuh sesuatu yang kreatif dan inovatif. Paling nggak kita bisa memberikan brand image kepada masyarakat yang lebih luas. Izin Pak, selama ini kan kita terlalu fokus ke segmen-segmen besar. Iya Pak, bagaimana kalau kita prospek juga pedagang-pedagang kecil? Ah, bener juga itu Pak. Biasanya orang-orang ke mereka itu kan suka gibah Pak. Kalau misalkan kita bisa bujuk mereka dan mereka tertarik, pasti bakal cepat nyebarnya Pak. Waduh, berarti saya termasuk orang kecil dong, karena kan saya suka gibah juga ya. Makanya jangan suka ngomong. Oke, baik. Kita coba ya. Kita coba pasarkan kris kita dan kita juga edukasi terkait fitur-fitur yang ada di DG kita. Nah, kalau mereka nasabah loyal bank lain, nanti coba kita ajak aja. Tapi jangan lupa caranya yang smooth ya. Jangan sampai nanti kita meninggalkan jejak. Oke? Baik Pak. Baik Pak. Kalian berdua nanti ikut saya ya. Kita coba susuri pasar tradisional yang ada di areal kita ya. Siap Pak. Nah sekarang Rizky, Lia, coba susuri di area taman kota ya. Sepertinya di sana banyak tuh pedagang-pedagang tradisional yang berjualan, ya. Siap Pak. Oke, kalian berdua ikut saya. Rizky, Lia nanti ke taman kota ya. Saya tinggal dulu ya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Oke. Ayo teman-teman. Taman kota. Kamu tahu nggak ya? Taman kota dulu itu tempat kenangan masa kecilku. Dulu pulang sekolah, aku selalu beli balon di sana. Balon? Cailah, jadi ada yang sekalian mau nostalgia nih di sana. Oh iya dong, aku kenal dengan kelompok penjualan balon di sana. Tapi mereka ingat aku nggak ya? Nah, kalau begitu sekalian aja kita tawarkan kris ke mereka, Ki. Hitung-hitung bisa bantu UMKM tradisional ya kan? Ide bagus. Nah, sore kita ke sana ya. Bentar Om Beng, kayaknya di daerah sini deh. Coba maju lagi dikit Om. Oke. Nah, itu dia. Pak Mimin! Iya, ayo. Aku masih nelfon mamaku, Ki. Kamu duluan aja ya. Oh, ya udah. Assalamualaikum. Pak Mimin. Waalaikumsalam. Nah, ini Mak Cumi kan? Nah, kalau ini Pak Dodo ya? Apa kabar kalian semuanya? Masih ingat saya nggak?
Itu siapa? Kamu siapa ya, Nak? Bapak kok lupa-lupa ingat? Saya Rizky, Pak. Dulu, waktu kecil, saya sering beli balon di sini, Pak. Bapak selalu kasih saya balon Superman yang paling besar dan paling keren. Saya sampai nangis, Pak, kalau nggak dibelikan. Oh alah, Rizky. Oh, ya Allah, Bapak lupa. Monggo, Nak, silakan duduk, Nak. Terima kasih, Pak. Dok, Cum, ini loh Rizky, bocah kecil yang dulu selalu nangis kalau ngeliat balon Pak Mimin kan? Yalah ganas dari kamu. Iya, Pak. Dulu, saya ngefans sekali sama balon Pak Mimin. Sampai-sampai, kalau saya sudah besar, cita-cita saya jadi Superman, Pak. Oh, ya. Wajahmu masih sama, tapi dulu lebih imut. Wah, bisa aja, Mak Cumi. Ternyata kalian semua masih jualan balon di sini ya? Ya, alhamdulillah, Nak. Kami masih diberi kesehatan dan tetap bugar. Dari dulu kita selalu begini, mau jual apa lagi? Alhamdulillah, kita masih dikasih rezeki dari jualan balon. Luar biasa. Nah, sekarang saya kerja di Bangkal Tintara. Rencananya, saya mau bantu Pak Mimin, Mak Cumi, dan Pak Dodo supaya jualan kalian lebih modern dan maju menggunakan kris. Hah, Kris? Ada di rumah Kris. Biasanya sih malam Jumat mandi Kris gitu. Bukan itu, Pak Dodo. Yang saya maksud itu pembayaran menggunakan HP. QRIS. Kris namanya, Pak. Kris, itu apa, Nak? Aduh, kami ini sudah tua. Iya, kita ini sudah puluhan tahun jualan balon di sini. Nggak pernah ada masalah. Nggak akan jadi masalah kok, Mak. Justru kris ini sangat mudah digunakan. Jadi nanti pembeli tinggal bayar pakai HP mereka. Tinggal scan kode. Jadi nggak perlu repot lagi nyiapin uang kembalian. Nggak takut uang palsu juga kan? Tapi kami kan nggak ngerti caranya. Takutnya malah salah-salah. Tenang aja, saya ajarin sampai bisa. Ini kan buat kemajuan kita bersama. Biar jualan kalian makin maju dan laris, nggak kalah sama pedagang yang lain. Kalian semua ini legenda loh, Pak. Do, nih, gimana? Kita coba aja kali ya. Boleh, Pak Mimin. Siapa tahu bikin jualan kita ini lebih rame. Aku empat aja, yang penting jangan ngali-ngali. Siap, saya jamin nggak akan ribet, Pak. Tapi ngomong-ngomong, kalian semua sudah punya tabungan di Bangkal Tintara belum? Sudah dong. Bapak sudah 20 tahun lebih menabung di Bangkal Tintara. Untuk tabungan anak Bapak, si Yanti. Tapi, Nak, tabungan emak ini sudah lama nggak dipakai. Terakhir kapan ya? Lupa Dasar orang tua semua kami. Ya udah, ntar malam lihat temenin ya, Mah, cari bajunya. Oke, Mah. Waalaikumsalam. Rumah Pak Mimin masih yang lama kan, Pak? Masih? Nah, gimana kalau nanti malam saya ke rumah Pak Mimin? Nanti Mbak Cumi sama Pak Dodo juga ikut. Nanti malam saya akan jelaskan semuanya tentang layanan digital Bangkal Tintara. Mbak, ini HP-nya Mas Rizky ketinggalan. Dasar si Rizky. Ki. Ki, HP kamu ketinggalan nih. Oh iya, makasih ya. Pak Mimin, Mbak Cumi, Pak Dodo, kenalin ini teman saya Lia. Oke, kalau gitu kami pamit dulu ya. Terima kasih atas waktunya Pak Dodo, Mbak Cumi dan Pak Mimin. Mari, Assalamualaikum. Mari, Pak. Mari, Mak. Cepet banget sih, Ki. Tenang, ntar malam aku lanjut lagi sama mereka. Kamu ikut nggak? Enggak deh, kamu aja ya sendiri. Oh gitu, ya udah deh. Ngomong-ngomong, itu tukang balon legenda yang kamu bilang di taman kota ini. Woi, jangan lari. Dasar bocah tengil. Dibayar dulu itu balonnya. Jangan nyari-nyari, Pak. Gak nyangka ya, meskipun udah bertahun-tahun, Pak Mimin masih ingat aja. Meskipun sudah bertahun-tahun yang muncul kayak itu, pasti ingat Pak Mimin. Sini, Bu. Saya bawakan, Bu. Gimana bisa lupa? Lawong setelah Rizky bawa kabur balonnya Pak Mimin,
besoknya dia datang lagi. Bukannya mau usil, dia ini sudah bawa duit beneran buat beli balon. Tapi Pak Mimin terlanjur jengkel. Jadinya nesu-nesu sama Rizky. Ya toh Pak Mimin? Akhirnya Rizky beli balonnya Pak Dodo. Pak Mimin menyesal karena waktu itu jualannya Pak Mimin nggak ada yang laku. Namanya juga rezekiku, Min. Nggak kemana-mana, Pak. Makanya kamu jangan suka marah-marah sama anak-anak, Min. Maaf ya Pak, waktu itu saya masih kecil. Jadinya saya belum tahu apa-apa Pak. Pak, kok diam aja? Masih marah sama Rizky? Enggak kok. Bapak ini hanya bersyukur saja kalian semua diberi umur panjang, bisa jualan terus sampai sekarang. Ya toh Pak? Iya Bu. Walah ini kok nggak dimakan-makan toh gorengannya. Ayo ayo, Iya, ayo Mbak Rizky makasih, Bu. dimakan. Iya, ya. makasih ya Bu. Iya. Bikin anak-anak kecil bisa senang terus. Sampai dikenang sampai mereka besar. Pak, dedikasi kalian ini patut jadi teladan loh. Di zaman yang gila kayak sekarang, jarang loh ada orang-orang kayak Pak Mimin, Mak Cumi, Pak Dodo yang senantiasa hidup sederhana tapi tetap tulus. Kalian ini semua sudah berhasil bikin rumah ajaib di memori anak-anak. Oh iya, memori anak-anak ya? Nah, sama ajaibnya dengan Kris dan mobil banking bakal Tintara, Pak. Halah. Nah, jualan lagi. Oh iya dong. Kris dan mobil banking bakal Tintara itu canggih loh, Pak. Tapi tenang aja, mudah dipahami kok. Emang Rizky, Kris sama mobil banking apa bedanya sih? Jadi gini Pak Dodo, mobil banking itu seperti bank ajaib yang bisa masuk ke dalam HP Pak Dodo, Mak Cumi, dan Pak Mimin. Bapak bisa melakukan berbagai macam transaksi perbankan tanpa harus datang ke bank. Kantor bank di HP. Terus uangnya di mana? Apa uangnya masuk ke dalam HP juga? Mak Cumi, tenang aja Mak, uangnya tetap ada kok. Tapi di mobil banking itu uangnya seperti ada di dalam rumah. Rumah digital. Rumah kok bisa di dalam HP? Terus kalau HP-nya hilang gimana? Gampang dimasukin maling dong. Tapi gimana ya maling kok bisa masuk dalam HP? Terus bagaimana kalau... Nah, semua orang sekarang pakai mobil banking untuk pembayaran. Itu hubungannya dengan Kris. Kurang mudeng. Jadi gini nih Mak, misalnya nih Mak Cumi pembeli balonnya Pak Dodo. Nanti kameranya diarahin untuk scan QR kodenya Pak Dodo. Meneh wih. Kurang mudeng aku. Gini nih, maksud saya nanti kameranya diarahin ke kode QR-nya Pak Dodo. Langsung otomatis deh terbayar. Jadi uang pembeli itu masuk tabunganku lah? Nah, betul Pak. Tanpa ada potongan. Jadi nanti uangnya aman, langsung masuk ke rekening Pak Dodo. Bisa diambil kapan aja, atau mau langsung ditabung untuk Yanti kan Pak? Tuh ada Pak Mimin. Maaf Pak, ketuker. Tapi sekarang dia di mana Pak? Mas Bulanti. Iya, Yanti. Terus tadi gimana itu bayarnya tuh tadi? Ini nanti kameranya di-scan. Diambilin ke kode QR Pak Cumi. Nanti Pak Dodo juga bikin kode QR Pak. Setelah itu kita tinggal cek uangnya masuk. Jadi gitu ceritanya. Kasihan ya Pak Mimin. Tapi Pak Mimin masih jualan kan di sana Ki? Ya masih lah, cuma mungkin agak trauma. Lagian siapa sih ya yang nggak trauma kalau kita dituduh nipu orang? Kasihan ya Pak Mimin. Tapi aku percaya Pak Mimin itu adalah orang yang pantang menyerah. Apapun kondisinya, Pak Mimin itu selalu berdedikasi untuk cari nafkah buat keluarganya. Bahkan anaknya, meskipun
Pak Mimin juga nggak tahu di mana anaknya sekarang. Hah? Nggak tahu ada di mana? Maksudnya apa Ki? Jadi, selain nyeritain tentang kejadian fitnah yang dialami Pak Mimin kemarin, Bu Mimin juga cerita tentang anaknya. Jadi, Pak Mimin masih tidur, Bu. Iya, Nak. Sepertinya Bapak kelelahan. Apalagi semenjak kejadian kemarin, Bapak murung terus. Bapak sepertinya malu sekali dituduh menipu di depan banyak orang. Bapak nggak pernah melakukan hal serendah itu, Nak. Yang sabar ya, Bu. Bapak kan baru 1 bulan jualan pakai pembayaran non tunai. Pasti masih suka bingung. Saya tahu Pak Mimin itu orang baik. Tapi di zaman yang gila kayak sekarang, banyak orang-orang nakal, Bu, yang seolah-olah transaksi pakai kris, padahal cuma pura-pura scan aja. Bapak itu nggak pernah bohong, Nak. Tunggu notif dulu masuk di dalam HP-nya, baru dia percaya pembayaran itu berhasil. Tapi kenapa Bapak yang dituduh menipu, Nak? Kalau begini, Bapak takut jualan lagi. Kalau kejadian begini terjadi lagi, bagaimana? Saya minta maaf ya, Bu. Harusnya saya lebih detail lagi ngajarin Pak Mimin tentang hal-hal yang berbau teknologi seperti itu. Sudah, Nak. Mungkin Ibu juga salah. Seharusnya sebagai istri, Ibu bisa nemenin Bapak jualan. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Bapak nggak mau Ibu panas-panasan jualan di luar. Jadinya ya gini, Ibu buka warung kopi dan gorengan walaupun kecil-kecilan buat bantu Bapak sebagai tulang punggung keluarga, nggak ditanggung bebannya sendiri. Loh, kan ada anak Ibu. Yanti. Iya, Yanti. Kamu pasti belum diceritain Bapak ya, Nak? Maksud Ibu? Kami memang punya anak perempuan, namanya Yanti. Tapi dia kerja di tempat lain ya, Bu? Ibu nggak tahu, Nak. Maksud Ibu? Tahun 1999, tepat 26 tahun yang lalu, Yanti itu dilahirkan saat kondisi ekonomi kami sedang hancur-hancurnya, Nak. Saat itu biaya hidup sangat tinggi akibat krisis moneter tahun 98. Apalagi Bapak di PHK dari perusahaan kayu pada waktu itu. Lalu, Bu? Bukan kami tidak mensyukuri kehadiran Yanti. Tapi pada waktu Yanti dilahirkan, kami sebagai orang tua merasa tidak layak untuk bisa merawat dia. Wong, untuk makan aja susah, Nak. Apalagi menghidupi seorang anak. Jadi, waktu Yanti umur 1 tahun, kami titipkan dia di panti asuhan bayi. Dengan harapan panti asuhan dapat memberikan kehidupan yang layak buat dia. Kasihannya, Bu. Dan setelah itu, kami menyambung hidup. Bapak memulai usaha menjadi tukang balon sampai dengan sekarang. Karena hanya itu yang memungkinkan. Bapak tidak lulus sekolah dan nggak punya keahlian apa-apa, Nak. Bapak pernah bilang sama saya, Bu, kalau Bapak menabung di Bangkal Timtara. Katanya untuk Yanti. Ya, begitulah. Kami menyisihkan sedikit demi sedikit hasil usaha kami untuk Yanti. Berharap suatu saat nanti bisa ketemu Yanti dan membantu kehidupannya Yanti. Memangnya selama ini Ibu nggak pernah jenguk Yanti di panti asuhan, Bu? Sejak saat itu, kami kehilangan Yanti, Nak. Kami nggak tahu Yanti diadopsi siapa, tinggal di mana, kerja di mana. Bahkan wajahnya pun kami tidak tahu, Nak. 26 tahun ini kami sangat merindukan Yanti.
Aku nggak bisa bayangkan gimana rasanya jadi mereka. Ya Tuhan, mamaku aja bilang kalau sehari nggak ketemu aku, udah kangen banget. Apalagi kalau puluhan tahun. Ya kita sama-sama doain aja Ki, buat Pak Mimin dan istrinya, supaya diberikan kesabaran. Tapi aku punya firasat ya, kita harus bantu mereka. Ki, urusan kantor aja udah banyak nyita waktu kamu. Ngapain sih harus nambah-nambah pikiranmu? Betul, tapi kerjaan kita sebagai makhluk sosial juga nggak lepas dari kita kan. Meskipun kita ini cuma pegawai bank. Kalau urusannya tentang pekerjaan, status mereka memang hanya nasabah kita. Tapi kalau urusan hubungan sesama manusia, rasa kepedulian itu tidak memandang kita sebagai apa dan untuk apa. Ya nggak salah sih, tapi apa hubungannya urusan pribadi mereka dengan pekerjaan kita? Lia, Bank Altintara itu sudah berdiri puluhan tahun. Selain karena bisnis, bank kita punya nama besar sampai dengan sekarang. Itu karena apa? Karena kita selalu menanamkan rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai warga korporasi yang baik. Dan rasa kepedulian itu bukan hanya dimaknai dari kepedulian antar karyawan aja. Tapi lebih dari itu, Lia. Kita ini hidup gak sendirian, Lia. Nasabah itu juga bagian dari kita. Ya juga sih, lagi-lagi kamu betul. Branding image kita sebagai bank terpercaya bukan hanya dijaga lewat produk dan layanan aja. Tapi justru melekat di diri kita sendiri ya kan? Ya, kamu betul. Makasih ya udah coba ngerti. Aku yang makasih Ki. Kamu udah nyadari aku sesuatu hal yang jarang banget kita bahas di kantor. Terus, apa rencanamu? Rencana aku? Rencana kita kan maksudnya? Kita? Iya. Jadi rencana kita apa nih? Gini aja, kita coba cari informasi tentang keberadaan anak Pak Mimin. Caranya? Caranya? Pak Cumi, tumben nelpon. Waalaikumsalam. Iya, Mak. Apa? Dicangkir kopi itu yang selalu ia seduh adalah kepingan rencana yang membuatnya limbung. Di teras rumah itu, ia duduk menikmati setiap pekan isi cangkirnya dan isi kepalanya, menakar ikhtiar mana yang belum dicoba, menerka akan jadi apa ujung